warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Komen semuanya. Selamat datang kembali di podcast Medical and Career Departemen Pendidikan dan Profesi BMKM FK Unan. Saya Rahmi Surahayati selaku staf dari Departemen Pendidikan dan Profesi BMKM FK Unan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membawa podcast mengenai navigasi di bidang kedokteran yang tidak kalah menarik nih dengan episode sebelumnya, yang mana kita akan membahas mengenai navigasi karir di dunia kedokteran, yang mana kita akan membahas salah satu spesialis menarik nih di bidang kedokteran, yaitu spesialis kedokteran jiwa, yang mana kita akan mengangkat tema mengenai mengapa memilih psikiatri, kisah para dokter jiwa. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Rini Gusyaliza, Magister Kedokteran Jiwa, Spesialis Kedokteran Jiwa. Nah, mungkin sebelum kita berkenalan lebih lanjut nih dengan Ibu Rini, kita baca terlebih dahulu CV dari beliau. Nah, Ibu Dr. Rini Gusyaliza itu nama lengkapnya Dr. Rini Gusyaliza, Magister Kedokteran Jiwa, Spesialis Kedokteran Jiwa. Ibu lahir di Bukit Tinggi dan saat ini domisilinya di Padang, Ibu. Ya. Ibu sendiri merupakan alumni dari FK Unan dan juga mengambil spesialis dan juga S2-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan juga S3-nya di FK Unan juga kan, Bu. Saat ini Ibu Rini itu sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan juga saat ini sebagai psikiater di beberapa rumah sakit di Padang. Dan juga untuk riwayat organisasi sendiri, Ibu juga sangat aktif nih, salah satunya sebagai ketua di Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Cabang Sumatera Barat dan juga di pengurus Ikatan Dokter Wilayah Sumatera Barat. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita kenalan nih sama Ibu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin saat ini cuacanya emang agak tidak menentu, tapi kita hari ini akan sharing-sharing ya, Bu, mengenai navigasi di bidang kedokteran jiwa ini, Bu. Nah, mungkin kita mulai kali ya, Bu, sharing-sharing kita pada kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam nih, Bu, mungkin kalau boleh tahu, Ira boleh tahu kesibukan Ibu saat ini itu apa aja, Bu? Terima kasih, Ira. Saya adalah salah seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan di Departemen Psikiatri FK Unan. Selain itu memang saya juga seorang psikiater yang bekerja di 3 rumah sakit RSUP M. Jamil Padang, Rumah Sakit Jiwa HBS Anin Padang, dan Rumah Sakit Nusina Padang. Kegiatan saya sehari-hari rutin seperti itu, mengajar S1 kedokteran, mengajar kepanitiaan klinik psikiatri. Itu saja, Dokter Bu Ira. Wah, berarti Ibu juga kesibukannya sebagai dosen dan juga sebagai psikiatri di beberapa rumah sakit ya, Bu. Nah, bicara soal kesibukan Ibu tadi, Bu, pasti kan ada perjalanan panjang nih sebelum akhirnya Ibu memilih spesialis kedokteran jiwa. Nah, kalau boleh tahu, apa sih yang membuat Ibu tertarik untuk dan memotivasi Ibu untuk menjadi seorang psikiater, Bu? Sebenarnya saya tamat FK Unan tahun 2007. Saya sebenarnya cita-citanya pengen jadi dosen sebenarnya. Karena saya lebih suka kegiatan yang mungkin saya tidak perlu dinas malam seperti itu ya. Saya tidak berpikir seorang perempuan kemungkinan kita akan mengasuh anak, punya suami, jadi pengen punya waktu di rumah gitu. Jadi sebenarnya saya waktu itu tes PNS dosen tahun 2007 akhir. Nah, waktu itu saya ditempatkan sebagai dosen saja. Kemudian ternyata ketika diumumkan saya diletakkan di Departemen Psikiatri. Namun yang waktu kita tes dosen, jadi tes dosen itu ada beberapa, ada tes tertulis, kemudian ada tes wawancara, nah ada juga tes bahasa Inggrisnya ya. Jadi ketika wawancara itu sebenarnya ditanya itu, kamu mau ditempatkan di mana gitu ya. Terus saya pengen jadi jiwa, karena saya pikir begini, kalau di dosen jiwa atau psikiater kemungkinan kita tidak dinas malam juga.
Kemudian kita bisa punya waktu lebih banyak dengan keluarga kita, mengasuh anak kita, membesarkan anak, seperti itu ya. Jadi saya berpikir apa ya, karena waktu itu wawancaranya berbahasa Inggris, saya lupa nih psikiatri ini bahasa Inggrisnya apa gitu. Saya pikir kayaknya soul gitu ya, soul. Oh, soul. Ternyata saya lupa, ternyata psychiatry. Saya lupa waktu itu, dan akhirnya pas wawancara saya mengatakan kamu mau ditempatkan di mana gitu ya, wawancara oleh dekan, kemudian oleh rektor, wakil rektor. Saya bilang public health or nutrition gitu ya, karena itu kan juga kemungkinan saya tidak dinas malam juga gitu ya. Kemudian setelah diumumkan saya ternyata diletakkan psikiatri, karena ada beberapa departemen yang membutuhkan dosen, salah satunya psikiatri. Saya diletakkan psikiatri. Saya mengucapkan alhamdulillah, karena saya tidak ditempatkan di tempat yang mungkin sangat sibuk sekali kan. Itu mungkin Ira. Oh gitu, ternyata Bu, berarti panjang sekali ternyata ya perjalanan Ibu untuk menjadi seorang psikiatri ini. Nah, kalau bicara soal psikiatri di Indonesia Bu, bagaimana Ibu melihat perkembangan profesi psikiatri di Indonesia ini dalam beberapa tahun terakhir Bu? Menurut Ibu, apa perubahan terbesar yang Ibu rasakan? Jadi kalau zaman saya koas ya, psikiatri ini mungkin bagi orang-orang mungkin bingung gitu, kelihatannya ilmunya kok mempelajari pasien skizofrenia. Ternyata beriring dengan zaman sekarang peminat psikiatri cukup banyak. Kalau malah sekarang kalau mau ikut PPDS residen itu mau magang dulu itu di sana, tidak langsung bisa mendaftar ya di beberapa center pendidikan. Nah, jadi orang-orang sekarang sudah bergeser mungkin karena kemajuan dari ilmu teknologi, media sosial, internet ya. Orang-orang sudah aware tentang mental health, kesehatan mental, dan kadang-kadang mereka mendiagnosa diri mereka sendiri. Nah, jadi perkembangan ilmu psikiatri sekarang tidak terbatas ke psikotik saja atau skizofrenia saja. Sekarang lebih banyak ke gangguan ansietas, gangguan non-psikotik, kemudian gangguan kepribadian, dan lain-lain. Mungkin itu, Ira. Wah, menarik sekali ya Ibu. Nah, bicara soal peluang karir nih Ibu, selain praktik klinis, apa saja sih bidang lain yang bisa dieksplor sebagai seorang psikiatri ini Bu? Jadi kalau kita jadi SPKJ terbuka juga peluang kita. Jadi ada namanya satu jabatan fungsional, ada jabatan struktural. Kalau fungsional itu seperti menjadi dokter penanggung jawab klinis. Sedangkan jabatan struktural mungkin bisa bekerja di dinas kesehatan atau di kementerian, banyak lagi ya. Pada umumnya juga membutuhkan psikiater untuk setiap kementerian tadi ya. Wah, ternyata nggak cuma sebagai praktik klinis tapi juga terbuka untuk bidang-bidang lain ya Bu. Nah, ngomong-ngomong soal tadi praktik psikiatri juga Bu, tadi Ibu sempat mention bahwa saat ini kan banyak orang yang ngalamin masalah gangguan mental gitu kan Bu. Nah, apalagi banyak generasi muda yang saat ini tuh mengalami masalah seperti kecemasan, depresi atau tadi skizofrenia juga Bu. Nah, sebagai seorang psikiatri, bagaimana Ibu memandang hal ini dan apa tantangan terbesar yang sering Ibu temui dalam membantu mereka Bu? Jadi nampaknya ada pergeseran sekarang kan, namanya seusianya Ira itu Gen Z ya. Iya Bu. Jadi sedangkan saya ini generasi milenial nih. Nah, jadi nampak ada pergeseran bagaimana seseorang mengontrol emosi, kemudian bagaimana mengatasi masalah, kemudian ketahanan mental seseorang berbagai generasi itu memang berbeda. Mungkin teman saya ini generasi milenial di tempat keras ya dengan kehidupan. Mungkin orang tua kami itu ya mungkin ekonominya masih menengah ke bawah ya, sedangkan sekarang generasi sekarang mungkin banyak dari anak-anak dari ekonomi menengah ke atas. Nah, untuk mengatasi masalah juga kami bagaimanapun bisa mandiri, bisa tangguh menghadapi apapun kejadian dalam hidup ini. Namun generasi Gen Z sekarang nampaknya sangat rapuh sekali. Ketika ada masalah itu sulit untuk mencari jalan keluarnya. Banyak yang lari ke arah depresi, kecemasan, stres ya. Bahkan sekarang kan banyak sekali perilaku tindakan-tindakan self-harm, menyakiti diri sendiri, dan juga tindakan suicide. Itu yang kita takut. Yang kita takutkan tetap juga terjadi ya. Ada juga mahasiswa yang suicide, ada yang self-harm gitu. Nah, itu yang saya pandang sekarang ini yang terjadi, pergeseran zaman. Memang tidak bisa juga kita bandingkan anak sekarang dengan anak zaman dulu mungkin ya.
Itu mungkin Ira. Oke, baik Bu. Tadi Ibu sempat mention bahwa saat ini banyak tadi kan generasi muda yang ngalamin masalah-masalah kecemasan, terus juga depresi, stres dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang kesehatan mental ini, Bu, saat ini kan masih banyak nih stigma dari masyarakat mengenai masalah gangguan mental ini. Banyak yang bilang kalau orang yang mengalami masalah gangguan mental, mohon maaf kayak dibilang dicap sebagai orang gila atau sebagainya, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana stigma ini itu memengaruhi profesi dari psikiatri dan menurut Ibu apa yang bisa kita lakukan untuk menguranginya, Ibu? Untuk generasi milenial ke atas ya memang masih stigma, tapi generasi ke bawah Gen Z itu sudah lumayan baik gitu. Kadang-kadang saya praktek itu saya nggak sulit lagi mendiagnosa. Gen Z ini datang dengan diagnosa sendiri. Kira-kira kamu datang keluhannya apa? Bu, saya mengalami depresi, Bu. Bu, saya mengalami borderline gitu ya. Jadi saya juga nggak terlalu sulit lagi mendiagnosa sekarang ini. Tapi ya stigma-stigma bagi yang gen milenial dan generasi X gitu ya, itu memang masih sulit. Kadang-kadang generasi Gen Z ini datang ke kami, dia tidak mau bilang kepada orang tuanya karena takut orang tuanya nggak setuju dia berobat. Jadi untuk menjelaskan kepada orang tua biasanya saya pesankan kalau bisa orang tuanya datang, nanti biar ibu yang jelaskan kepada orang tuanya. Tetapi dengan penjelasan akhirnya orang tua juga menyadari apa gejala-gejala yang dialami oleh anaknya, dan dia juga setuju gitu. Memang anaknya ini perlu penanganan profesional kesehatan mental. Jadi memang perlu pendekatan dan juga edukasi kepada masyarakat mungkin Ira. Wah, berarti sekarang udah nggak sesulit dulu gitu Ya, ya, nggak Bu? sesulit lagi. Ya, tadi kan Ibu juga sempat mention nih tentang media sosial sekarang yang berkembang, Bu, kan. Menurut Ibu, bagaimana pandangan Ibu tentang pengaruh sosial media ini terhadap kondisi psikologis masyarakat, Bu? Apalagi tadi kan ada fenomena yang self diagnosis itu, Bu. Dan apakah psikiater bisa berperan lebih di ranah ini, Bu? Ya, sebaiknya memang psikiater juga turun tangan ke media sosial ini, karena kita lihat sekarang media sosial seperti TikTok gitu ya, di situ banyak orang seperti psikiater di dalam situ gitu ya, mendiagnosa narsisistik gitu ya. Saya pikir kenapa terlalu berlebihan juga saya lihat ya. Tapi beberapa psikiater saya lihat sangat aktif juga di media sosial tadi, karena self diagnosis itu ya. Karena gini, kita mendiagnosa seseorang tidak hanya dengan sesaat saja. Tentu banyak yang kita pelajari mulai dari ibunya hamil dia, seperti itu kita wawancara saat ibunya hamil bagaimana kesehatan fisik dan mental ibu hamil, bagaimana saat dia anak-anak lahirnya, bagaimana apakah dia lahirnya kurang bulan atau Apgar skornya bagaimana, kemudian kita nilai waktu dia bayi perkembangannya. Jadi nggak bisa kita mendiagnosa saat itu dia wawancara, atau malah sekarang diagnosa itu mengisi kuesioner gitu ya. Ngisi kuesioner nanti keluar depresi. Nah, itu hanya simptom sesaat. Nah, kita nanti kamu waktu kepanitiaan klinik kalian akan belajar bagaimana untuk menegakkan diagnosis. Jadi diagnosis itu tidak ditegakkan dengan keluhan saja, tapi kita lihat tuh orangnya. Kita lihat penampilannya, kok mukanya kelihatan murung ya. Kemudian kita lihat juga cara dia berdandan, misalnya orang depresi ini kok kelihatan agak lusuh, nggak berdandan gitu ya. Kemudian kita nilai juga psikomotornya, kok dia jalannya pelan ya, atau dia banyak diam ya, nggak mau bergerak gitu ya, atau kalau di rumah dia mengurung diri gitu. Kemudian kita nilai juga moodnya, kita nilai adakah ide-ide gangguan isi pikirannya dan lain-lain. Jadi mendiagnosa gangguan jiwa tidak bisa hanya keluhan sementara kemudian disuruh ngisi kuesioner, nah dapatlah gangguan jiwanya, tidak begitu. Nanti kalian akan belajar sebagai dokter, diberikan kompetensi untuk itu. Oke, baik Bu. Ternyata untuk mendiagnosis suatu gangguan itu prosesnya panjang dan nggak bisa semudah itu ya, Bu. Nah, tadi kan juga kita sudah membahas, Bu, seiring meningkatnya kesadaran kesehatan mental gitu. Menurut Ibu, apakah psikiater ini punya peluang untuk berkolaborasi lebih luas nih di berbagai sektor, misalnya sektor pendidikan, perusahaan, atau mungkin dalam pemerintahan juga, Bu, untuk pencegahan dari masalah gangguan mental ini tadi, Bu? Ya,
kita memang psikiater ini memiliki potensi untuk memberikan surat keterangan kesehatan jiwa. Jadi hampir semua profesi itu sebelum mendaftar itu akan meminta surat keterangan kesehatan jiwa. Juga dalam dalam seperti pilkada kemarin itu kita juga terjun di situ untuk menilai bagaimana kesehatan mental calon-calon pemimpin tadi. Jadi kita hampir di semua lini bisa terlibat ya, baik itu untuk pencegahan maupun pengobatan. Itu biasanya sudah banyak sekali kerjasama seperti itu. Misalnya begini, ada seorang karyawan sudah beberapa bulan terakhir atau 1 tahun terakhir ini nampak sudah berbeda, kemungkinan dia tidak bisa bekerja lagi, nampaknya dia sudah mengalami gangguan fungsi dalam bekerja karena gejala-gejala gangguan mentalnya. Itu nanti kita lakukan evaluasi, nanti ada permintaan dari perusahaannya, nanti kita rekomendasikan apakah ini harus diberikan pensiun muda misalnya, atau rekomendasikan untuk berobat, atau apakah ini perlu di PHK dan sebagainya. Itu salah satunya. Wah, berarti emang luas banget ya, ya. Bu, sektor dari psikiater ini. Nggak cuman tadi praktek klinis, tapi juga masuk ke berbagai sektor juga, Bu. Ya. Nah, melihat perkembangan yang ada nih, Bu, menurut Ibu bagaimana sih prospek karir di bidang psikiater ini di masa depan? Apakah ada tren atau perubahan yang bisa diprediksi akan memengaruhi profesi dari psikiater ini, Bu? Ya, sekarang kan banyak kemarin waktu COVID itu kita disuruh untuk mendiagnosa melalui Zoom saja gitu ya. Tapi alhamdulillah nggak terlalu ini, tapi biasanya kita di aplikasi-aplikasi itu mungkin disaring dulu, kemudian setelah itu kita suruh mereka datang untuk menemui psikiater. Apa istilahnya, aplikasi Halo Dokter gitu. Di situ banyak psikiater itu. Nah, itulah kita ikut mengikuti perkembangan zaman ya, karena bagaimanapun kan tetap harus mengikuti. Nah, tetapi untuk memberikan obat memang nggak bisa, tapi untuk wawancara, untuk konsultasi bisa kita ikuti platform itu. Namun untuk obat tentu banyak ya prosedurnya. Obat psikiatri ini tidak bisa dibeli sembarangan, harus dengan resep dokter dan benar-benar apoteknya tahu dokternya, kemudian harus ada legalitasnya dan sebagainya. Jadi kita tetap mengikuti perkembangan zaman, karena bagaimanapun nanti profesi kita ini kan harus kita majukan. Dan tadi karir jadi psikiater, setelah psikiater kita bisa ngambil lagi subspesialis ya. Subspesialis psikiatri itu misalnya psikiatri anak dan remaja, psikoterapi, kemudian psikogeriatri, psikiatri adiksi, banyak lagi yang ada di Indonesia, cuma memang belum beberapa gitu. Baik, Bu, berarti sebagai seorang psikiater tetap harus mengikuti perkembangan zaman, Bu. Dan tadi ada juga Ibu mention tentang banyak subspesialis dari psikiater ini sendiri kan, Bu. Nah, tadi kan Ibu sudah menjadi seorang psikiater ini sudah lumayan lama, nggak salah dari tahun 2016 ya, Bu? Nah, Ibu pasti punya banyak pengalaman berkesan nih selama menjadi seorang psikiater. Ibu ada nggak cerita inspiratif atau cerita yang bisa Ibu bagikan nih kepada kita semua untuk memotivasi kita semua, Bu? Banyak sekali sebenarnya ya. Jadi yang saya dari 2016 nih, awal-awal praktek itu belum ada nih yang gejala borderline, yang self harm itu belum ada. Itu baru sekitar 4 tahun 3 tahun terakhir itu baru ada. Jadi nampak ada perkembangan gangguan jiwa ya, yang sebelumnya mungkin nggak, zaman Ibu ya mungkin ya belum ada tuh teman-teman yang self harm. Kemudian mungkin ada kaum homoseksual cukup banyak yang konsultasi, dulu nggak ada gitu, sekarang cukup banyak. Kemudian yang pengalaman saya praktek kan, saya praktek di rumah sakit jiwa Besani juga ya. Di sana saya mengobati anak-anak yang gangguan belajar gitu. Dengan sudah beberapa tahun saya praktek di sana, mungkin saya cukup puas karena pertama saya bisa mengobati anak-anak yang kesulitan belajar, yang nggak bisa baca gitu ya, yang huruf aja nggak tahu. Sekarang beberapa bulan setelah setahun berobat, alhamdulillah mereka bisa baca. Itu merupakan kepuasan bagi saya, karena anak-anak ini generasi kita ya, kalau misalnya mereka nggak bisa baca kan kasihan gitu. Jadi itu pengalamannya. Banyak lagi sebenarnya pengalaman lagi. Nggak bisa dipilih salah satu ya, saking banyaknya ya, Bu. Tapi tadi cerita-ceritanya sungguh inspiratif sih, Bu. Bisa bikin kita termotivasi dan terjadi. Mungkin ada yang barusan ini, saya nggak boleh nyebutkan nama ya. Jadi salah satu mahasiswa kita ini, mahasiswa kedokteran,
Beliau ini dari S1 ini ada masalah keluarga yang cukup berat, jadi cukup berat lah depresinya. Beliau menemui ibu yang kemudian ibu berikanlah terapi dengan susah payah, itu dia tamat S1 dan memperjuangkan masalah mental health-nya dan juga dia masalah keluarganya. Sekarang ya dengan ide-ide suicide-nya, ada sahamnya juga, ya sering konsultasi lah bagaimana menguatkan mental dia. Akhirnya dia kemarin nih lulus ke dokter, dan ada suratnya tuh sama ibu, cuma ibu nggak bisa postingkan surat itu ya. Beliau berterima kasih ibu selama ini sudah mendampingi dia dari S1 sampai dia bisa tamat, dan itu cukup banyak mahasiswa-mahasiswa S1 yang alhamdulillah dengan saya dampingi yang berat ya, biasanya sama ibu yang berat, itu biasanya selesai. Tapi yang saya masalahkan, saya berusaha membantu, kadang-kadang kaliannya yang tidak datang gitu ya. Saya sebenarnya kalau WA bisa, tapi kalau sangat banyak tentu ibu lupa juga yang mana kemarin ya. Belum lagi mahasiswa skripsi kan, mahasiswa skripsi juga banyak, jadi kadang-kadang lupa, oh iya udah lama nggak datang, ternyata nggak tamat-tamat kuliah, ada juga begitu. Tapi kalau yang rutin dia dan dia mau datang konsultasi teratur, alhamdulillah sampai kuliah tamat dokter bisa kita dampingi, alhamdulillah. Wah, berarti Ya. boleh nih kalau misalnya ada mengalami masalah boleh temuin ibu gitu ya. Boleh WA saya, nomor WA saya pasti kalian tahu ya. Iya Bu. Oke. Nah, mungkin tadi Ibu udah banyak nih menceritakan pengalaman inspiratif Ibu gitu. Dan sebagai penutup nih Bu, Ibu ada pesan nggak Bu untuk mahasiswa kedokteran yang bercita-cita menjadi psikiater di masa depan agar bisa sukses di bidang psikiater ini Bu? Pesan ibu ya, cita-cita harus kita pasang dari sekarang ya. Kita kan sudah belajar dari semester 1, 2 sampai 7 itu kira-kira kita sukanya ke arah mana gitu. Apakah kita berbakat di bidang bedah misalnya ya, atau kita sukanya kulit misalnya, kita udah terasa ini. Nah kemudian kalau psikiatri welcome sekali ya, kami juga mau buka prodi psikiatri ya, lagi diusahakan sekarang ini. Kemudian menjadi psikiater itu keuntungannya adalah pertama untuk diri kita sendiri gitu. Ketika kita stres, kita tahu oh kalau saya terlalu stres nanti saya depresi berat pula nanti kan. Nah, jadi kita bisa mengcoping diri kita sendiri, bagaimana caranya mengatasi masalah kita sendiri, kemudian bagaimana mengontrol pikiran kita, mengontrol emosi, seperti itu. Kemudian kalau untuk karir, insya Allah apapun karir kita, rezeki itu pasti datang ya, jadi nggak usah takut. Jadi yang mesti kita berjuang sesuai dengan kemampuan kita, kemudian kita mengikuti kuliahnya, pendidikannya. Insya Allah berhasil. Jadi nggak perlu takut apapun, jadi apapun nggak perlu takut. Wah, terima kasih nih Bu pesan-pesannya. Nah, jadi sahabat Pomed, ternyata sangat luas ya bidang karir di bidang psikiatri ini. Nah, tapi sayang nih sahabat Pomed, ternyata pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir dari sesi podcast kita kali ini, Bu. Nah, dari sharing bersama Ibu Ri tadi, kita udah belajar banyak hal dan mengulik lebih dalam tentang bidang psikiatri ini sendiri. Tadi gimana sih profesi psikiatri ini sendiri. Nah, semoga obrolan ini bisa menginspirasi sahabat Pomed yang mungkin tertarik mendalami bidang ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada podcast kami kali ini, Bu. Ya, Ira. Sama-sama. Ya, Bu. Nah, jadi sobat Pomed semuanya, jangan khawatir nih. Jadi podcast kita kali ini bukan podcast terakhir, tapi kita masih ada podcast-podcast selanjutnya. Kepo nggak sih sama apa yang kita bakal bahas di podcast selanjutnya? So stay tune di podcast Departemen Pendidikan dan Profesi BMKM FK Unan. Saya selaku moderator Rahmi Israyati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.